Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu ya. Kali ini saya akan membagikan resep kudapan yang mudah dan juga rasanya enak. Semua anggota keluarga pasti menyukainya. Untuk anak-anak juga pasti menyukainya. Bisa dimasak untuk buka dan sahur nanti ketika puasa tiba. Bisa dimakan bersama nasi ataupun menjadi camilan atau kudapan. Rasanya enak sekali. Menu lengkap yang di dalamnya ada sayuran dan juga ada telur untuk proteinnya. Semua anggota keluarga pasti menyukainya. Bahan yang dibutuhkan: wortel, telur, dan kol atau kubis. Untuk bahan bumbunya simpel sekali: bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Jika ada paprika bisa digunakan, tapi saya tidak mempunyai paprika, jadi saya hanya menggunakan cabai merah besar saja, bawang pre, dan juga seledri. Untuk seledri juga bisa diganti dengan peterseli. Bahan yang dibutuhkan juga tepung terigu, tepung maizena, garam, merica halus, dan juga kaldu bubuk atau kaldu jamur. Untuk kubisnya bisa dipotong memanjang dan tipis seperti ini. Sisihkan dulu dalam wadah atau piring. Untuk wortelnya saya pasrah atau digobet kata orang Jawa, karena kalau dipotong secara kecil-kecil itu teksturnya masih rada tebal. Jadi kalau dipasar seperti ini, teksturnya bisa disamakan dengan kol atau kubisnya, jadi tipis-tipis gitu. Wortel digobet atau dipasrah sampai semuanya selesai. Untuk hasilnya seperti ini, wortel sudah digobet semua atau dipasrah semua. Siapkan bawang putih dan bawang merah, bisa diiris halus kecil-kecil. Saya potong kecil-kecil biar lebih terasa untuk bawang putih dan bawang merahnya. Bisa juga diulek atau dicopper, disesuaikan dengan selera. Untuk bawang bombaynya saya potong kotak-kotak kecil, bisa juga disesuaikan dengan selera. Jika lebih suka dipotong memanjang juga bisa. Untuk bawang putih dan bawang merah bisa diulek, tetapi kalau bawang bombay memang sengaja diiris seperti ini, teksturnya biar terasa dan juga untuk menambah rasa sedap dan nikmat untuk masakannya. Cabai merah besarnya bisa dipotong kecil-kecil, disesuaikan ya untuk ukurannya. Untuk bawang prenya juga dipotong bulat-bulat kecil. Untuk seledri bisa juga dipotong halus atau kecil-kecil. Sebenarnya daun peterseli lebih bagus, berhubung saya tidak punya, jadi ya hanya menggunakan seledri saja. Siapkan wajan di atas kompor. Tuangkan minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan. Setelah minyaknya panas, bawang putih dan bawang merahnya bisa ditumis dulu. Tumis bawang putih dan bawang merahnya hingga harum dan berwarna kuning. Setelah bawang putihnya matang dan bawang merah, masukkan bawang bombay, daun pre, dan juga cabai merahnya. Aduk-aduk perlahan
hingga bumbunya matang. Setelah bumbunya matang, bisa dimasukkan sayurnya, kubis dan juga wortel. Aduk lagi hingga tercampur merata antara sayuran dan bumbu. Masukkan garam, merica halus dan juga kaldu bubuknya. Ratakan hingga benar-benar tercampur merata sayur dan bumbu-bumbu yang sudah dimasukkan. Tambahkan setengah sendok saus tiram, sendok saus raja rasa, tambahkan sedikit gula untuk menyeimbangkan rasa dari tumisannya. Setelah dicek untuk rasanya disesuaikan dengan selera, bisa dimatikan kompor. Wadah, masukkan tepung terigu, tepung maizena, tambahkan sedikit garam dan juga merica halus. Masukkan air kurang lebih 75 ml, bisa juga disesuaikan untuk tingkat kekentalannya. Adonan tepungnya tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Seperti ini sudah pas untuk adonannya. Siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur. Tambahkan sedikit garam biar tidak hambar rasanya. Dan dikocok lepas untuk 2 butir telurnya. Siapkan teflon atau wajan di atas kompor. Tuangkan kurang lebih 1 sendok makan penuh minyak goreng. Ratakan sampai ke bagian teflonnya, minyak gorengnya. Api dalam keadaan kecil ya. Untuk menunggu minyak panas, masukkan tumisan sayuran tadi ke dalam adonan tepung. Campur adonan tepung dan juga tumisan sayuran hingga tercampur dengan merata. Setelah minyak dalam teflon panas, masukkan adonannya ke dalam teflon, masukkan semua sambil diratakan biar terisi penuh pada teflonnya. Selanjutnya masukkan kocokan telur hingga menutupi semua adonan. Taburkan daun seledri pada adonan. Taburkan hingga merata pada semua adonannya. Setelah semua adonan sudah ditaburi seledri, bisa ditutup adonannya. Jika adonannya sudah terlihat matang di satu sisinya, bisa dibalik. Setelah adonan dibalik, seperti ini hasilnya, kuning kecoklatan.
Bisa dicek untuk tingkat kematangannya, untuk melihat hasilnya sudah kering atau belum. Setelah matang dan kering sempurna, bisa dimatikan kompor dan siap disajikan. Siapkan piring atau wadah, masukkan adonan yang telah matang. Bisa dilihat dan juga bisa dipotong untuk melihat kematangan dalam adonannya. Untuk motongnya bisa disesuaikan dengan selera. Hasilnya crunchy dan juga matang sempurna hingga ke dalam. Bisa dilihat untuk tingkat kematangannya, matang sempurna hingga ke dalam. Bisa ditambahkan saus tomat, saus sambal juga, dan mayones. Disesuaikan dengan selera juga ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali untuk resep-resep saya selanjutnya. Insya Allah resep rumahan yang enak dan juga mudah membuatnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.